Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Etetek. Buat teman-teman yang masih belum subscribe channel Etetek, silahkan subscribe untuk update terus video-video Etetek ya. Yang sudah pada subscribe, terima kasih banyak, matur suwun. Kalau teman-teman merasa ada video-video Etetek yang bagus, berguna, bermanfaat buat yang lain, silakan teman-teman share sekaligus sebagai ajang teman-teman beramal baik, berbagi info kebaikan buat orang lain ya. Share saja via Facebook, Twitter atau Instagram teman-teman. Oke. Baik. Kali ini saya akan share trik taktik untuk mendapatkan saham-saham super. Caranya seperti apa nanti silakan teman-teman simak ya. Kalau teman-teman masih buta atau masih awal masuk di dunia saham, saya sarankan teman-teman lihat video ini ya. Belajar investasi atau trading saham IDX dari awal. Ini langkah belajar dari awal. Di sini saya sudah listkan video-video yang patut teman-teman lihat di Etetek untuk belajar dari awal sampai ke belajar teknikal, fundamental dan lain-lain. Silakan nanti teman-teman lihat video ini kalau teman-teman memang masih awal. Oke. Baik, saya akan pakai basis iPodGo. Saya pakai iPodGo sebagai basisnya ya. Kita masuk ke iPodGo. Oke, biasanya di sini ada gambar. Kalau muncul gambar, teman-teman klik di luar gambarnya saja. Terus teman-teman klik bagian kiri atas, klik di bagian saham, terus klik stock screener ya. Oke. Nanti teman-teman masuk di bagian stock screener dari iPodGo. Biasanya kalau value investor, patokan yang paling sering dipakai oleh value investor adalah price book value kalau di iPodGo atau PBV. Karena kalau nilai PBV itu hitungannya seperti ini. Kalau PBV sama dengan 1 itu berarti book value per share-nya setara dengan harga sahamnya, itu PBV-nya sama dengan 1. Kalau PBV kurang dari 1 itu artinya book value per share-nya atau nilai buku sahamnya lebih besar daripada harganya. Itu artinya kalau value investor bilangnya under value karena PBV-nya di bawah 1. Makanya biasanya kalau patokan value investor saat screening saham, dia akan pakai actual PBV-nya di setting lebih kecil dari 1. Tapi biasanya value investor juga kadang akan mencoba menghindari saham-saham yang sedang merugi atau emiten-emiten saham yang sedang merugi. Caranya seperti apa? Mereka biasanya akan setting annual PBV di setting, oh ini actual PBV-nya lebih kecil, maaf, lebih kecil dari 1. Lebih kecil dari 1. Annual PBV-nya biasanya akan disetting lebih besar, tapi lebih besar dari 0,01. 0,01. Ini artinya kalau basis pencarian seperti ini, seorang value investor akan mendapatkan saham-saham yang nilai PBV-nya lebih kecil dari 1, tapi lebih besar dari 0,01. Artinya hasil pencarian akan terhindar dari saham-saham yang memiliki price book value minus, ya kan? Gampangnya seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk mencari saham super dengan nilai PBV? Karena PBV umum itu di bawah 1, kalau kita pengen cari saham super, maka patokannya bukan cari actual PBV lebih kecil dari 1, tapi cari saham-saham yang aktual PBV-nya lebih kecil dari 0,5. Artinya kita akan mendapatkan saham-saham yang PBV-nya sudah terkorting 50% misalkan price book value-nya. Karena kalau seorang value investor akan percaya bahwa suatu saat harga pasti akan setara dengan book value-nya suatu saat. Artinya kalau kita mendapatkan saham-saham dengan diskon 50% atau PBV-nya 0,5,
kita sudah bisa mendapatkan saham-saham dengan harga super murah di bawah harganya, sudah terkorting 50%, atau di bawah 0,25. Itu artinya sahamnya sudah kelewat murah banget, ya kan? Ini pun banyak saham seperti ini. Kalau teman-teman lihat hasil yang didapatkan teman-teman ini, jangan langsung teman-teman telan ya. Setelah ini teman-teman coba bedah kembali. Bedah dulu totalnya di RT Bisnis. Ini cara pertama. Jadi PBV-nya di pencarian tuh dibikin lebih kecil, bukan di bawah 1, tapi di bawah 0,5 atau 0,25. Kita akan mendapatkan saham super, tapi supernya super murah. Oke. Itu kalau PBV. Patokan kedua biasanya kan PR, price earning ratio. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan saham super dengan PR? PER wajar itu biasanya 10. Nah, kalau di Ipotgo ini di pencarian sudah disetting PR-nya 5. Kalau kita sudah mencari pakai aktual PR lebih kecil dari 5, ini sebenarnya kita sudah mendapatkan saham super yang sudah tercoating 50%. Karena kalau PR standar, suatu saham kita anggap harganya setara dengan book value-nya, setara dengan kemampuan labanya, itu kalau PR-nya sama dengan 10, kita anggap wajar. Harganya adalah harga wajar. Kalau sampai PR-nya di bawah 5, ini berarti sebetulnya saham tersebut sudah terkorting berapa? 50%. Artinya kalau harga saham naik kembali sesuai dengan kemampuan laba yang sanggup dicetak oleh emiten saham, maka kita bisa mungkin dapat keuntungan capital gain sampai 100%. Ya kan? Tapi kita juga harus menghindari saham-saham dengan PR negatif. Kita mencoba mereduksi saham-saham yang sedang merugi. Caranya seperti apa? Kita setting annual PR-nya bukan lebih kecil tapi lebih besar. Lebih besar dari berapa? Lebih besar dari 0,01. Maka kita akan mendapatkan saham-saham yang terhindar dari saham-saham yang sedang merugi, emiten-emiten saham yang sedang merugi. Kita coba cari. Teman-teman bisa lihat, kita dapat 5 saham yang secara perhitungan PR, nilai PR-nya lebih kecil dari 5 tapi lebih besar dari 0,01. Ini kita sudah dapat saham-saham super lagi, super murah karena harganya sudah murah, dihargai separuh dari harga yang seharusnya berdasarkan kemampuan emiten saham tersebut mencetak laba. Ini yang kedua, kalau kita pakai basis PR-nya. Oke. Terus basis apa lagi cara untuk mendapatkan saham-saham super dengan Ipotgo? Basis yang selanjutnya adalah ROA dan ROE, return on asset dan return on equity. Di sini ada ANL ROA dan ANL ROE. Karena ROE suatu perusahaan dianggap sudah terhitung bagus, itu kalau ROA-nya 5% ke atas dan ROE-nya 10% ke atas, kita bisa menganggap bahwa dia adalah perusahaan yang sudah bergerak bagus, efektif lah. Bukan sangat efektif, tapi efektif. Manajemennya efektif, kinerjanya efektif. Itu ROA-nya 5, ROE-nya 10%. Kalau kita pengen mendapatkan saham dengan kualitas super, maka kita harus cari saham-saham yang ROA-nya lebih besarnya bukan 5. Cari saham yang ROA-nya lebih besar dari 10 misalkan. 2 kali dari kemampuan perusahaan bagus.
Kalau ROA-nya sampai 2 kali dari kemampuan perusahaan bagus, kita bisa berasumsi, wah, perusahaan ini bagus karena dia sanggup mempunyai ROA 2 kali lebih tinggi dari ROA perusahaan bagus yang ada, ya kan? Kita coba cari banyak perusahaan dengan ROA tinggi. Teman-teman bisa lihat, ada Ades, Blue, CCSI, dan lain-lain. Intinya dengan mencoba memperbesar batasan mutu yang kita setting di iPortfolio, kita bisa mendapatkan saham-saham bagus atau saham-saham super. Ini kalau kita pakai ROA, kita juga bisa pakai ROA-nya misal bukan 10%, 15%, berarti tambah lebih super lagi, ya kan? Ini juga ada loh, dan teman-teman bisa mendapatkan saham-saham super tersebut. Oke? Nah, kita coba kalau pakai ROE seperti apa, Pak? Nah, ROE perusahaan bagus, kita anggap perusahaan bagus ya. Itu kalau ROE-nya 10% lebih, itu kita bisa menganggap bahwa perusahaan tersebut perusahaan bagus. Kalau kita pengen mendapatkan emiten saham super, berarti batasannya jangan 10%. Kita pakai batasan 2 kali 10%, berarti 20%. Kita cari batasan 20% dan kita cari. Kita akan mendapatkan saham-saham dengan wah, sebentar. Lebih besar dari 20%. Nah, kita mendapatkan saham-saham dengan ROE 20% ke atas. Ini termasuk di dalamnya ada UNVR ini. Yep. Karena ROE dari emiten saham tersebut lebih dari 20%, artinya emiten saham tersebut mempunyai kinerja return laba dari ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut lebih besar 2 kali dari perusahaan bagus yang umum. Artinya kita mendapatkan emiten saham yang super. Ini sebenarnya kuncinya pada bagaimana kita mencoba lebih memperketat pencarian untuk mendapatkan saham-saham yang kualitasnya menjadi lebih, dengan menggandakan batas pencarian yang seharusnya. Kayak misalkan kalau ROE kan batasnya dianggap bagus, kalau ROE-nya 10, di pencariannya kita setting 20. Misalkan ROA harusnya lebih besar dari 5, kita settingnya 10 atau 15, ya kan? Atau di PER yang harusnya 10, kita settingnya 5. Jadi kita mendapatkan saham-saham yang secara kinerja mereka 2 kali lebih bagus daripada emiten saham bagus. Artinya kita mendapatkan emiten saham yang luar biasa. Sebetulnya ada juga emiten saham yang ROA-nya 15%, ROE-nya di atas 20% juga ada. Kita coba lihat. Ada enggak? Ini internetnya agak lemot. Oh, enggak ada ya. Ya, jangan 15%. Kalau kita mau pakai dua-duanya, di sini 10% saja. Intinya kalau di pencarian ternyata teman-teman tidak mendapatkan hasil, maka sedikit dikurangi saja batas pencariannya, dan teman-teman biasanya akan mendapatkan hasil sahamnya apa, ya. Itu cara-caranya kita untuk mendapatkan saham-saham super. Seperti tadi saya bilang, kita pakai PBV, tapi batas price book value-nya kita bukan pakai batas bukan pakai batas di bawah 1, tapi pakai batas di bawah 0,5 atau 0,25. Itu kalau kita mau pakai PBV sebagai acuan, ya.
Kalau kita mau pakai PR sebagai acuan, maka cari saham-saham dengan PR kurang dari 5. Karena PR perusahaan wajar itu bagus itu dianggap kalau PR-nya sekitaran 10. Kalau PR sampai kurang dari 10, sampai kurang dari 5, itu berarti kita akan mendapatkan emiten-emiten saham super juga. Itu kalau kita pakai batas PR. Kalau kita mau pakai batas ROA, maka setting ROA-nya double. Bukan kalau wajar itu ROA-nya 5%, kita setting cari saham-saham dengan ROA lebih besar dari 10%. Kalau kita mau pakai acuannya ROE wajar itu 10%, maka kita cari saham-saham dengan ROE lebih dari 20%. Maka kita akan mendapatkan saham-saham super. Ya kan? Karena kita menggandakan, membesarkan batas dari yang biasa. Makanya kita mendapatkan hasil emiten saham super yang bisa kita coba cek dan kita coba kaji lebih detail tentang potensinya. Setelah teman-teman mendapatkan sahamnya, misalkan kita coba search, teman-teman dapat sahamnya, jangan langsung teman-teman telan mentah-mentah. Ini ada yang enggak? Oh, ini enggak usah. Setelah teman-teman dapat sahamnya, teman-teman coba koreksi kembali, bedah detailnya di RT bisnis seperti apa. Setelah itu baru teman-teman tentukan membelinya amannya di mana. Kalau teman-teman menguasai teknikalnya, compare kemampuan untuk screening saham ini dengan analisis fundamental pakai RTI dan analisis teknikal. Itu akan membuat teman-teman lebih luar biasa. Ya, intinya satu, sebetulnya ilmu apapun di saham itu, kalau teman-teman mengambil saham-saham yang kualitasnya bagus dan harganya sedang tertekan, itu justru kunci utamanya pada kesabaran teman-teman. So, setelah teman-teman belajar menganalisa, mengkaji, dan membeli sahamnya, maka gunakan kesabaran teman-teman untuk mendapatkan cuan yang lebih maksimal pada bisnis saham yang teman-teman jalani. Oke, itu taktiknya dan silakan teman-teman coba sendiri. Pasti bisa dan tidak ada kalimat tidak bisa karena teman-teman baru. Karena saya pun juga sama, belajarnya sama seperti teman-teman semua. So, saya bisa, teman-teman juga pasti bisa. Oke, itu saja infonya. Terima kasih banyak sudah menonton. Jumpa lagi lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.